mau mengucapkan selamat tahun baru 2021. Yuk teman-teman, sebelum kita mau memulai ibadah kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Pimpin ya Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, ya amin. Hatiku
oleh kakak sekolah minggu ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Salam adik-adik, bertemu lagi dengan kakak Dwi. Oke, oh iya, sebelum kakak ingin bercerita, mendengarkan adik-adik mendengarkan firman Tuhan, kakak ucapkan selamat tahun baru 2021. Kakak hampir lupa ya. Oke, gimana kemarin adik-adik sudah merayakan tahun baru ya? Oke, pastikan adik-adik tetap mengikuti protokol kesehatan ya, dan lebih baik di rumah saja, nonton TV di rumah, berkumpul dengan keluarga, jangan kemana-mana. Oke, kakak hari ini ingin mencerita. Jadi begini, suatu hari ada yang namanya Yairus. Yairus adalah seorang pemimpin gereja Yahudi yang menyembah Tuhan dan mengajarkan firman Tuhan kepada orang-orang lain. Suatu hari, masalah yang mengerikan menimpa Yairus. Apa itu? Ya, anaknya yang terkasih yang baru berumur 12 tahun menderita sakit. Nah, sakitnya ini sakit yang susah disembuhkan. Nah, jadi si ayahnya yang bernama Yairus ini, seorang pemimpin gereja Yahudi, sudah mengobati anaknya dengan zaman dulu mungkin tabib atau yang bisa menyembuhkan penyakit, tapi tetap saja dulu belum ada dokter ya. Nah, itu tetap saja belum sembuh gitu. Nah, kelihatannya tidak ada seorang pun yang bisa menolongnya. Sakitnya sangat parah. Yairus tahu anaknya punya dengan sedikit waktu anaknya itu hanya bisa bertahan gitu, dan Yairus tahu anaknya perempuan akan meninggal. Nah, kemudian Yairus berpikir dia adalah seorang pemimpin gereja Yahudi. Nah, dia berpikir hanya satu orang yang bisa menolong anak perempuan Yairus. Nah, Yairus itu pergi untuk mencari siapa? Ayo, adik-adik tahu nggak? Ayo, siapa? Nah, Yairus pergi untuk mencari Tuhan Yesus dan membawanya ke rumahnya. Mungkin Yairus tahu bahwa teman gerejanya tidak akan setuju dengan Yesus. Nah, tapi Yairus menjawab, saya tidak peduli. Dia harus mendapatkan pertolongan secepatnya. Nah, sebelum anak perempuannya mati. Nah, Yairus berkata begitu. Dalam hati udah saking udah tidak ada harapan, hanya Tuhan Yesuslah yang bisa menyembuhkannya. Yairus tetap dengan tekad yang kuat, dia mencari Tuhan Yesus. Nah, akhirnya Yairus menemukan Tuhan Yesus, dikelilingi oleh orang-orang. Dia tersungkur di kaki Yesus. Siapa yang tersungkur? Ya, Yairus, pemimpin gereja Yahudi. Nah, dia bilang, anak perempuanku sedang terbaring sakit, hampir mati. Orang yang putus asa itu memohon. Nah, itu Yairus mohon kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, datanglah ke rumahku dan letakkan tanganmu di atasnya supaya ia selamat dan dia tetap hidup. Nah, Yairus ini memohon kepada Tuhan Yesus dengan hingga sampai dia berlutut dan memegang kaki Tuhan Yesus. Nah, di selain itu, ketika pemimpin gereja Yairus memohon kepada Tuhan Yesus, ada di dekat Tuhan Yesus ada seorang wanita yang sudah berpuluh-puluh tahun, lebih tepatnya 12 tahun. Dia sudah pergi ke dokter, mungkin saat itu mungkin enaknya ngomongnya dokter ya, atau orang yang bisa menyembuhkan, untuk mendapatkan pertolongan karena sakitnya, dan dia sudah menghabiskan banyak uang agar dia sembuh gitu. Nah, wanita ini sangat ingin bertemu dengan Tuhan Yesus gitu. Nah,
dengan susah payah, dan dia mau segera pergi, dan dia karena banyak dikerumunin banyak orang, maka dia nggak bisa ketemu dengan berdesak-desakan karena rame gitu. Akhirnya karena Yairus sudah meminta Tuhan Yesus untuk datang ke rumahnya. Nah, wanita ini hanya cukup menyentuh jubah Tuhan Yesus, wanita ini sembuh gitu. Apa yang bisa dilakukan oleh wanita itu? Asal gue jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, dia dengan sungguh-sungguh berkeyakinan bahwa hanya menjamah jubahnya Tuhan Yesus, dia akan sembuh. Dan apa yang terjadi? Dia bisa tebak ya. Apa yang terjadi? Iya, betul. Mukjizat itu datang kepada wanita itu. Wanita itu disembuhkan segera semuanya. Dia tahu dia sehat dan kuat dan sembuh. Tetapi kemudian ada satu terdengar, siapa yang menjamahku? Kata Tuhan Yesus. Terus bertanya, banyak orang yang menjamahnya, tetapi wanita yang disembuhkan itu tahu Yesus ingin dia mengatakan kepada Yesus mengenai hal ini. Saat itu juga dia menceritakan semuanya kepada Yesus. Ya, akhirnya, nah, setelah Tuhan Yesus menanyakan ke beberapa orang, jadi siapa yang menjamahku? Akhirnya datanglah seorang pelayan Yairus. Nah, kemudian mengatakan kalau bahwa anaknya itu sudah meninggal gitu. Nah, saat kemudian pelayan-pelayan datang di rumah Yairus, wajah mereka mungkin mengatakan cerita yang sedih sebelum berbicara, anak perempuanmu telah mati. Nah, Yairus ini sangat sedih, sangat sungguh sedihnya itu tidak bisa diucapkan dengan kata-kata gitu. Karena anak yang terkasih, yang tersayang, dia meninggal karena sudah terlambat. Nah, mereka mengatakan kepada Yairus, mati sudah terlambat. Mungkin jika wanita itu tidak menunda perjalanan itu. Nah, maksudnya wanita ini yang tadi yang menjamah, jadi sedikit mengulur waktu ya. Kalau tidak banyak yang menjamah, mungkin bisa tertolong. Nah, kemudian saat Yesus mendengar itu, dia menjawab, jangan takut, percaya saja dan dia akan sembuh. Betapa sulitnya bagi Yairus untuk sungguh-sungguh mempercayai Yesus, ya, karena anak perempuannya telah mati. Nah, Yairus terheran-heran dan mana mungkin gitu loh. Nah, Yairus dengan muka yang sedih mengatakan terkejut dan terheran gitu loh, gak masuk akal menurut Yairus. Nah, kemudian di rumah setiap orang yang menangis dan meratap untuk gadis kecil itu, dia tidak mati tetapi tidur. Yesus berkata pada mereka, no, berarti si Yesus sudah datang di rumah, Tuhan Yesus Kristus sudah datang di rumahnya Yairus, dan mereka semua yang berkumpul di situ menertawakan Yesus. Mereka tahu gadis itu sudah meninggal. Yesus menyuruh mereka semua keluar, lalu memegang tangan anak itu dan berkata, gadis kecil, bangunlah. Apa yang terjadi, adik-adik? Nah, apa yang terjadi dengan anaknya Yairus? Akhirnya terbangunlah anaknya Yairus. Nah, akhirnya anaknya ini bangun dan diberi makan, dan dia makan dengan lahap, karena semua orang yang di sekitar itu pada kaget semua. Kenapa? Karena tidak masuk akal gitu. Tapi itulah keajaiban Tuhan Yesus Kristus, adalah semua yang ada di dunia ini adalah miliknya dan ciptaannya gitu. Nah, adik-adik, oke, untuk ceritanya cukup.
untuk minggu ini. Dan nanti ada kuis, silakan untuk dijawab. Dan kakak katakan hari ini selamat, sekali lagi selamat tahun baru, dan selamat menempuh tahun 2021. Dan semangat untuk adik-adik yang di rumah, walaupun online untuk ibadah sekolah minggu ini, tetap semangat. Oke, salam, dadah. Ayo adik-adik, kita tutup ibadah hari ini. Kita mau tutup mata kita mau lipat tangan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu, buat penyertaan-Mu. Kalau kami boleh sehat sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau juga menyertai kami sekeluarga, Engkau juga memberkati kami sekeluarga ya Tuhan. Kami boleh melihat pemeliharaan Tuhan sempurna atas kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada. Biar Tuhan juga menjaga mereka dari pandemi COVID-19 ini. Biar mereka boleh sehat selalu, mereka boleh tercukupi akan segala kebutuhan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pulihkan bangsa dan negara kami ya Tuhan dari pandemi COVID-19. Dan juga Tuhan boleh memberikan kemakmuran atas bangsa dan negara kami, pemulihan di dalam ekonomi atas bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan melawat bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami. Walau lewat ibadah online, kami percaya Engkau juga memberkati jemaat-jemaat yang ada ya Tuhan. Adik-adik kami boleh melihat, biar Tuhan lewat ibadah online ini mereka boleh bertumbuh di dalam kasih-Mu, di dalam iman kepercayaannya. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami mau tutup ibadah hari ini, kami mau menerima berkat daripada-Mu. Ayo adik-adik, kita angkat kedua tangan kita arahkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa lewat anaknya Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.